Nabila dengan NIM K1A1211111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Spondylus ducalis. Apa sih Spondylus ducalis? Nah, Spondylus itu merupakan genus Mollusca bivalvia, di mana satu-satunya genus dalam famili Spondylae. Nah, mereka juga dikenal sebagai tiram bordurina, meskipun sebenarnya bukan bagian dari tiram. Nah, banyak spesies dari Spondylus itu sangat bervariasi dalam penampilannya. Mereka juga dikelompokkan dalam superfamili yang sama dengan Scalops ataupun disebut dengan kerang. Nah, untuk morfologinya sendiri, Spondylus ducalis itu merupakan hewan penyaring yang biasanya biasa disebut dengan kerang krisan laut, tapi dia bercangkang tebal. Nah, untuk kerang ini itu biasanya menempel di substrat yang keras dan juga memiliki seperti ada tonjolan besar dalam bentuk tulang belakang di lapisan luarnya. Kemudian kerang ini juga dilindungi oleh duri-duri tajam dan bisa menghasilkan mutiara. Untuk penampilannya sendiri itu mirip dengan keluarga tiram, tetapi cangkangnya itu seperti memiliki semburat kemerahan, ada semburat orange, kuning, merah, dan ada juga yang seperti semburat warna ungu. Berbeda dengan bagian anteriornya memiliki warna putih mutiara. Daging di dalam cangkangnya juga itu bisa dimakan, dan morfologinya untuk morfologi dan kisaran spesies kerang ini itu sangat bervariasi, tetapi mereka sebenarnya termasuk dalam keluarga yang sama dengan kerang. Tidak seperti spesies tiram. Kalau tiram itu terikat pada batu, tetapi kerang ini tuh dipasang oleh filamen. Nah, dua bagian cangkangnya itu bergabung dengan jenis engsel ball and socket dan bukan dengan engsel bergigi seperti yang lebih umum pada bivalvia lainnya. Dan juga mereka masih mempertahankan daun telinga anterior dan posterior vestigial yang berada di sepanjang garis engsel yang menjadi ciri khas mereka, meskipun juga mereka bukan bagian dari tiram. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kerang ini tuh merupakan keluarga ataupun famili dari Spondylae, dan dimana mereka ini mendiami perairan hangat di Samudra Pasifik Timur, Atlantik Utara, dan Samudra Hindia bagian barat. Nah, kerang ini juga tuh ditemukan sangat berlimpah di Laut Shisha Tiongkok, dimana saat mereka mati itu mereka membentuk seperti sedimen di Laut Dangkal. Nah, Spondylus itu pertama kali muncul pada era Mesozoikum, di mana terdapat sekitar 40 spesies Spondylus punah yang telah ditemukan, dan dikarenakan beberapa spesies ini tuh lebih suka pada daerah berpasir, sebab itu kerang ini tuh banyak ditemukan pada daerah pesisir. Jadi area kelekatannya juga dengan media itu biasanya kecil, dan Spondylus juga banyak ditemukan di tempat-tempat berbatu, yang dimana mereka itu bergabung dengan sebagian besar pada cangkangnya. Dan pada cangkang Spondylus itu memiliki cincin pertumbuhan, di mana terbentuk oleh perubahan dalam pengembangan dan juga metabolisme sebagai produk yang dapat dimiliki hewan dalam berbagai ketersediaan makanan. Nah, cincin itu berfungsi sebagai indikator dari berbagai modifikasi yang dialami oleh habitat moluska ini, dengan cara mereka itu memberikan informasi tentang pengaruh suhu, salinitas, cahaya pada perkembangan anatomi dan juga morfologi Spondylus. Dan tonjolan yang terdapat pada cangkang kerang ini, di mana tonjolan itu berfungsi untuk memberikan kamuflase sempurna untuk predatornya. Nah, fun fact, kerang ini tuh memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi loh, dimana mereka tuh digunakan untuk membuat kalung, gelang, dan pakaian. Nah, untuk pakaian itu digunakan oleh elit prahispanik untuk mengekspresikan status sosial mereka. Nah, kerang ini tuh memiliki nilai simbolis yang sangat tinggi, dimana menjadi barang dagangan yang penting dan juga bernilai yang sangat tinggi. Nah, untuk saat ini banyak komunitas yang menganggap cangkang dari Spondylus itu tetap menjadi barang yang sangat didam-idamkan. Selain digunakan dalam pembuatan emas, ia juga kerang ini juga mendapatkan ketenaran dalam kalian memasak. Kemudian kerang ini tuh menyebabkan eksploitasi berlebihan pada genus ini, di mana kerang ini tuh ditempatkan di beberapa negara seperti Meksiko dan Ekuador, di mana kerang ini dibawa daftar hewan dalam bahaya kepunahan juga. Untuk pada fase reproduksinya, spesies dari genus ini juga itu disebut dengan gonokorik, di mana pada fase awal perkembangan itu disebut dengan tidak berdiferensiasi. Kemudian gonadnya juga itu tidak menunjukkan tanda sel-sel seksual. Nah, pada awal proses pematangan, gonad itu juga bisa dikaitkan dengan faktor kenaikan suhu air. Nah, jika suhu airnya menurun, maka gametogenesis itu bisa terhambat.
Kemudian cadangan nutrisi yang ditemukan di kelenjar pencernaan itu digunakan selama pada fase gonad. Ketika kerang itu dan pada saat kerang itu berukuran sekitar 113 mm, maka pemijahan itu akan terjadi, biasanya terjadi pada fase bulan Agustus dan juga Oktober. Nah, setelah fase pemijahan terjadi, maka fase turn off-nya juga tuh akan ikut terjadi. Nah, reproduksi dalam spondylus itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksogen seperti faktor makanan, cahaya, salinitas, dan juga suhu. Nah, juga ada juga beberapa faktor dari peraturan endogen yang dimana mempengaruhi dari reproduksinya, diantaranya itu dipengaruhi oleh sistem genotip dan juga neuroendokrin. Nah, pada betina itu ada namanya oogonia, di mana pada fase pengembangan dan juga terdapat oosit dalam proses pematangan. Kemudian untuk betina juga pada saat dewasa struktur kelenjarnya itu terdapat dalam proses reproduksi itu ukurannya itu akan meningkat. Oosit itu saat sudah matang, dia tuh akan memiliki bentuk poligonal dengan intivaskular tunggal yang besar. Nah, pada fase pemijahan juga saluran evakuasi juga akan mengeluarkan sel-sel oosit tersebut. Pada jantan, jaringan ikat yang mulai menurun di tubulus, di mana di dalamnya itu sudah ada beberapa spermatosit primer dan juga sekunder. Nah, kemudian pada saat fase dewasa, tubulus yang jantan itu dipenuhi dengan sperma, di mana pinggirannya itu terdapat spermatosit orde pertama dan juga orde kedua. Itu pada lumen tubulus itu akan terdapat spermatozoa dan juga spermatid. Nah, saat ejakulasi, jantan spermanya itu akan dikeluarkan oleh saluran evakuasi, di mana tubulusnya itu akan dikosongkan dikarenakan terjadi pengeluaran sperma, meskipun beberapa gamet mungkin itu akan tetap berada di dalam dinding dari tubulus. Nah, untuk manfaat ekologinya sendiri, kerang itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, di mana kerang itu bekerja mengemas vitamin E dan juga C dalam dosis yang padat. Nah, mereka juga itu mengandung berbagai mineral lain yang bisa membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu, sifat antiinflamasi dan juga antioksidan kerang yang dimana bisa melindungi kita dari radikal bebas dan juga melepaskan metabolisme dari sel tubuh. Kemudian bisa juga untuk menjaga kesehatan jantung, yang dimana kandungan magnesium dan potasium yang tinggi di dalam kerang juga bisa membantu menurunkan tekanan darah dan juga bisa melemaskan pembuluh darah. Kemudian kerang juga memiliki fungsi yang baik untuk kesehatan mata, di mana kerang juga itu menempati urutan teratas sumber alami energi dan juga mineral, yang dimana bisa memastikan bahwa pigmen mata itu diproduksi secara memadai di retina mata. Nah, semakin banyak energi, semakin kuat juga penglihatan mata kita, karena berkurangnya pigmentasi itu sering dikaitkan juga dengan pengurangan bidang dari penglihatan pusat. Kemudian bisa juga meningkatkan fungsi otak. Nah, kerang itu merupakan sumber yang kaya akan vitamin B12, asam lemak omega 3, zinc, zat besi yang dimana bisa bermanfaat untuk fungsi otak. Nah, selain itu, kerang juga itu memiliki fungsi lain dalam meningkatkan suasana hati atau mood, baik untuk kulit, sistem vaskular, dan juga pembuluh darah, yang dimana bisa membantu untuk meningkatkan pembuluh darah yang sehat, kemudian meningkatkan energi, kesehatan tulang, dan juga membantu dalam proses kesehatan seksual kita. Nah, untuk nilai gizinya sendiri, kerang itu mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, yodium, zinc, dan juga selenium yang terdapat di dalam kerang. Nah, gizi lain juga ada di dalam kerang seperti vitamin A, D, E, K, dan juga vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6, B12, dan juga kandungan protein yang mencapai 14,40 gram per 100 gramnya. Baik, itu saja informasi mengenai Spondylus ducalis yang saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya